itu baik. Amin. Sebelah saudara bilang Tuhan itu baik. Kurang lihat saya, lihat sebelah saudara. Saya udah tahu sebelah saudara itu yang stres, saudara. Yang sama sebelah saudara Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Karena bukan semua orang yang baru ngomong sama saya Tuhan bilang dia baik sekali buat saya. Amin. Tanya sama sebelah saudara, kamunya baik nggak sama Yesus? Baik ya, sama tante. Itu persoalannya. Yesusnya selalu baik. Kita ada yang kadang baik, kadang ngaco, saudara. Iya. Tadi kita baru beri persembahan. Saya ingat ada orang Sange. Ya. KKR seperti ini, tapi ini di New York bukan di LA. Jadi Sange baru datang, baru sebulan di Amerika. Cari gereja ketemu. Nah ini, ya seorang Sange, pelit sekali. Sange yang baru bertobat. Jadi masuk gereja, biasa kan, persembahan. Dia cari juga $1. Dia pikir Tuhan buat sok kaya, jadi kasih $1. Dia setelah datang, rupanya yang di belakang dia lihat dia mau kasih $1, itu bapak colek kasih $100 pada dia. Dia coba itu, baik sekali nih bapak. Langsung dia masukin $100. Selesai persembahan dia bilang, Pak, terima kasih ya. Bapaknya bilang, yang itu Pak yang dari kantongan. Aduh, nggak bisa sekarang. Kenapa $100 cuma satu? Bukannya jatuh tadi. Itu bapak bukan mau ngasih tahu Pak, uangnya jatuh $100. Tapi Sange salah mengerti, saudara. Turut berduka cita. Itu cerita orang Sange. Lagi cerita orang Papua. Saya kemarin baru dari Papua beberapa sebulan yang lalu kan. Lagi pas penembakan itu. Waduh, tiap hari ada orang mati di Papua ditembak. Di daerah Abepura, Jayapura. Saya datang ke sana. Dan biasanya ditembak pendatang. Model kayak saya begini kan gak usah dipikirkan mana Papua mana pendatang. Saya mau ngaku Papua itu kan gak bisa. Beda di rambut. Wih, di Papua saya baca salon. Apa salon di Papua? Di Papua salon gak ada kering rambut. Suka keriting semua. Jadi di situ saya baca, terima lurusin rambut. Iya. Sama salon-salon di sana cuma 2, lurusin rambut sama putihin badan. Jadi apa sama putihin badan? So hitam begitu, bisa putih lagi. Memang itu anugerah. Jadi ini orang Papua. Papua itu suka minum terus. Sama rupa orang Manado. Enak sekali minum. Cap tikus, cap tusa. Jadi ini, mungkin dia mau minum. Dia jual di BlackBerry. Dia bilang sama dia teman, dia bilang ini, saya mau jual sapu BlackBerry. Temannya tanya, berapa kamu jual? Saya mau jual murah-murah saja. Saya mau jual 900 saya sudah. Temannya bilang, 900 mahal sekali. Kalau 600 saya beli. Wah, tidak sapu jual nih. Sudah, harga habis sudah 700. Oh my God. Mana ada BlackBerry ada 700. Saya beli bunyi jut ini. Itu orang Papua kalau bilang berjuta-juta tuh, saya beli bunyi jut ini. Terus temannya bilang, kok beli jut? Oke, saya beli setengah juta, gimana? Kalau setengah juta boleh. Setengah boleh, setengah juta boleh. Yang penting bunyi jut. Aduh, orang Papua
dokter bilang, kau mesti suntik. Dia bilang, tidak dokter, saya tidak mau suntik. Begini saya sudah mau suntik di gelas nanti saya minum. Aduh, dia apa? Bukan kita sama sih. Sekarang menikmati tawa dan tawa membaca Alkitab. Ayo pasal 23. Aduh, saya paling senang kalau lihat orang di gereja dan tawa. Banyak orang kalau pendeta sudah mulai naik ya jadi start. Orang di gereja sono sampai borong kemana tersinggung sekali dia bilang gila usahanya sebelah mana bilang mana pulang gereja marah-marah bukan kita pulang gereja marah-marah itu saya sebelah dia tidur dia mungkin dia habis yang istri melahirkan sakit dia bilang bukan soal dia tidur saya memang korup kencang sekali sampai kita bangun ini terus kalau dia udah dia bangun dari orang bukan kita bisa sama-sama Ayub pasal 23 biasanya orang gereja paling takut kalau baca Ayub. Kalau pendeta mulai buka Ayub dia bilang, mati kita. Udah dikasih penderitaan. Hari ini saya mau bicara tentang Yesus adalah jawaban. Sama-sama Yesus adalah jawaban. Juga bagi kesembuhan dan keselamatan kita. Amin. Besok tiap sudah harus datang, ya kan? Kalau sudah dari gereja lain juga tetap aja datang. Ngomong sekali-sekali datang ke KKR ya kan. Tapi harus kembali, jangan kembali lagi ya kan. Datang, ya kan. Kalau mertua saudara ada di Tapanuli, panggil suruh datang besok. Pokoknya setiap saudara harus tetap datang besok kalau ulang tahun gereja yang ke-9 sudah. Dan tahun depan nggak bisa ulang tahun ke-9 lagi, jadi bisa satu kali pertama kali. Sudah menyesal kalau tidak, ya kan. Karena tahun lalu saya pernah datang, ulang tahun ke-8. Tahun depan mau datang lagi, terlambat, ulang tahun ke-10. Besok saya mau bicara tentang Yesus jalan keluar. Amin. Buah saudara, ipar semua ada. Kalau ketemu orang McDonald, tarik dari McDonald. Ya, besok jam berapa kita mulai? Jam 5 juga. Jam 6. 6 maghrib. Hari itu buka puasa. Di Amerika nggak ada puasa ya? Enggak ya? Ada terawih. Saya bayangin mau di Amerika. Maka dikatakan apa?
Aku akan apa? Mengetahui apa? Jawaban-jawaban apa? Yang diberikan kepadaku. Dan sama-sama bilang sama saya, aku akan mengetahui. Dan apa? Aku akan mengerti. Sama-sama bilang sama saya, aku akan mengetahui. Sama-sama bilang sama saya, aku akan mengerti. Apa yang difirmankannya? Life is not about the question. Amin. Jalan belakang biasa orang berdosa. Biasanya kita mendengarkan majelis pendeta. Biasanya selingkuh yang bertiga. Jangan ke gereja biasa dari belakang. Mukanya kelihatan kemuliaan Tuhan. Yang berzina betul panik. Kenapa dari muka gue? Kelihatan Pak. Kalau berzina makanya merem-melek. Jelas kita boleh berbeda. Life is not about the questions. Hidup bukan soal pertanyaan. Amin. Hidup itu soal saya mengetahui atau tidak mengetahui jawabannya. Sudah sama saya katakan amin. Amin. Tahulah saudara itu ujian. Ya. Yang bikin susah kita bukanlah pertanyaan. Yang bikin susah kita, if we don't know the answer. Amin. Yang bikin susah kita kalau kita nggak tahu jawabannya. Iya. Orang Indonesia itu, apalagi pejabat, paling susah belajar matematika. Kali-kaliannya bagus, bagi-baginya kurang rata. Tambah-tambahan bagus, kali-kalian bagus, kurang-kurangan juga bagus. Apa dikurangin semua bagus. Coba urus paspor di KBRI atau konsulat pasti ada tambah-tambahan. Saya ditain kalau ada orang konsulat di sini. Masuk Amerika kenapa susah? Ada tanda tanya dari KBRI. Iya bener. Orang Indonesia itu matematika parah. Tambah-tambahan terus. Kurang-kurangnya tetap jalan. Lihat, hanya nggak pengusaha. Apanya dikaliin. Tapi seringkali bagi-bagian kurang rata. Jadi kalau sudah baca di koran atau baca di berita gitu, tiba-tiba si ini ditangkap, ya kan? Sudin, kan sederhana. Yang ngerti matematika. Bagi-bagian kurang rata. Kali-kaliannya udah jalan, tambah-tambahan udah jalan, kurang-kurangan udah jalan, bagi-bagian kurang rata. Iya. Jadi pendeta bagi-bagian bisa rata. Orang mau marah sama saya nggak apa-apa. Udah biasa saya dimarahin sama orang. Saya nggak pusing. Sibuk nggak jadi pendeta. Masa pendeta, oh ada yang korupsi ya. Kalau saya sih ngomong apa adanya ya. Matematika, nah itu dia persoalannya. Jadi bukan soal pertanyaan. Tapi hidup ini jadi susah if we don't know the answer. Amin. Kalau kita tidak tahu apa jawabannya. Amin. Iya. Banyak istri datang ke pendeta kan cuma sederhana cari jawaban. Aduh pendeta saya bukan suami. Sekarang pendeta saya pun keras gitu sama dia. Dia udah pulang gitu. Akhirnya saya tuh coba
kecocokan dia benar. Karena bingung gitu sampai saya keluar Tuhan. Roba dia kalau nggak angkat dia ganti yang baru. Emangnya laundry. Backup service gitu ya. Ada satu opa itu cek satu, dia bilang sama dia istri, dia bilang, hanya lo bulan depan ulang tahun berapa sih? Istrinya bilang 49. Hanya kalau sudah 50 lo bilang ya, aku mau tukar sama jikoan 2. Hati-hati bu, ibu-ibu yang mau 50 hati-hati bu. Pas ulang tahun 50, kalau suami tanya kamu apa, bilang saya mau kamu nggak tukar saya sama jikoan 2. Adalah Papua satu. Bilang Sanger kan boleh disinggung. Dia cerita aslinya sih Sanger, tapi saya bawa. Ini orang Papua satu. Dia mau masuk tentara. Kalau orang Sanger kan ceritanya itu kan. Di sekolah minggu tanya sama guru. Siapa yang mau masuk? Surga. Siapa yang mau masuk neraka? Ada. Angkat tangan. Ya. Tapi dari tadi nih, si Tole satu ini, dia nggak pernah angkat tangan, dia diam-diam. Ada guru tanya, Tole, mana ini tanya masuk surga? Nggak angkat tangan. Masuk neraka nggak angkat tangan. Mana sebenarnya mau masuk apa? Ah, tapi bapak bilang mesti masuk tentara. Jadi ini Papua satu mau masuk tentara. Dia mau masuk tentara kan? Masuk tentara. Dan kalau tentara kan gitu kan? Kesehatan, push-up, lari, berenang, matematika, ilmu pengetahuan umum, semua lolos. Pancasila lolos semua. Ya kan? Orang Sanger kan Pancasila lain. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, ya lupa kan? 3 apa 5 belum berubah, sama seperti diucapkan oleh Soekarno. 5 belum berubah, sama seperti diucapkan Soekarno. Ini Papua 1. Semua dia. Ini kan? Anggolo, wah, satu lagi, wah, karena Papua kan ada yang merata kan. Tapi kalau supaya dia lari kan, berenang batobok kayak anjing gitu kan. Anjing batobok gitu kan. Tahu kan anjing batobok, kepala di luar gitu. Wih, tapi cepat sekali, wih, cepat sekali. Biasa di dalam angin dia kan, kita buaya. Buaya putih kalau dalam angin. Dia udah. Tapi pas pengumuman, si Marbotok satunya ngomong. Ini ya lulus. Oh, sama. Ini ada apa Bapak saat lulus? Apa karena saya hitam? Apa karena saya bukan Jawa? Marah, Bapak cepat ke sini. Apa karena saya bukan Jawa, maka saya telah lulus? Ada permain apa? Saya tes kesehatan bagus. Saya tes matematika bagus. Saya renang nomor 1, saya lari nomor 1. Saya push up nomor 1. Mas itu tidak lulus bukan karena matematika, bukan juga karena lari atau push up. Mas itu tidak lulus bukan karena tidak bisa berenang. Mas itu tidak lulus karena gigi 2 ada yang tanggal. Tentara gigi harus bagus. Oh, begitu. Saya mau tanya, kita
kita jadi tentara. Mau baku tembak atau baku gigi? Kalau mau baku gigi, saya boleh terlalu lulus. Tapi kalau baku tembak, apa hubungannya dengan gigi? Nah, life is not about the answer, but life it's about knowing it. Hidup ini bukan sekedar soal jawabannya apa ya, tapi saya harus tahu jawabannya. Sama-sama bilang saya harus tahu. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Amin. Waktu Musa bertanya, who is your name? Tuhan menjawab, Asyir, I am that I am. Aku adalah. Ketika murid-murid panik, khawatir karena angin badai bertiup, angin sakal bertiup, semua murid ketakutan, murid-murid berteriak itu hantu. Waktu Yesus datang, Yesus berkata, ego eimi, aku adalah aku. Amin. Artinya apa? Aku tidak pernah terdesak oleh apapun. Aku tidak pernah terjepit dalam situasi apapun. Aku selalu tahu apa yang aku harus kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus punya jawaban. Sama-sama bilang sama saya, Yesus punya jawaban. Bilang sama saudara-saudara, Yesus gak pernah bingung sama masalah kamu. Amin. Masalah kamu. Satu kali Yesus ajak murid-murid. Lalu Yesus bilang sama Petrus, karena Yesus have pity, kan? Yesus berbelas kasihan. Lalu Yesus berkata gini, Petrus, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Lalu Petrus bilang gini, Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Dengan kata dia bilang, Rabbi, I have a big problem. Aku punya masalah besar. Jangankan tebarkan jalan di sebelah kanan perahu, kiri kanan depan belakang atas bawah, muter sudah guru. Whole night long. Makanya Petrus dari tadi nggak berani pulang. Kalau kata Alkitab bilang dia membersihkan jalan. Tapi apa yang dia mau bersihkan, ikan aja nggak dapat. Coba kita baca Alkitab kritisnya, dia ngapain bersih jalan? Lo ikan aja nggak dapat, apa yang dia mau bersihkan? Saya yakin dia melagak tetap di pantai, kenapa takut pulang? Kenapa dia takut pulang? Takut dia pengen turun. Iya kan? Main tua tanya, lihat, where you from all night? Fishing, hunting. Oke, mana ikannya? Nggak dapat. Oke. Jadi kamu sepanjang malam ngapain? Kayaknya udah mulai agak tegas. Jadi kamu sepanjang malam ngapain? Mancing. Oke. If you are fishing, where is the fish? Nggak dapat. Jadi kamu ngapain? Mancing. Ikannya mana? Mancing duyung nggak? So for Peter, this problem is a very complicated problem. Buat Petrus masalah ini adalah masalah yang very complicated. Dan saya mau bilang, iblis ahli dalam membuat dalam pikiran kita, my problem is so complicated. Betul? Pernah nggak dalam sebuah titik di masalah merasa, wow, it's so complicated, I don't know how to start. Saya nggak tahu mau mulai dari mana ini persoalan ini. Saudara kasih dalam Tuhan,
inspirasi. What should I say? Mungkin saya perlu pinjam uang di mana, beli ikan di pasar ikan, lalu bilang sama istri, ini yang saya dapat nangkap ikan. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Lalu Petrus berkata, aku sepanjang malam telah tangkap ikan. Tapi tiba-tiba dia ingat who's talking. Dia ingat sama siapa dia sedang bicara. Dia ingat siapa yang bicara kepada dia. Lalu dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya. Because all the answers are yours. Karena semua jawaban adalah kamu. Aku akan melakukan yang berikan dan berkata yang berikan. Alkitab berkata, dia tebarkan jalannya sebelah kanan. Dia tangkap begitu banyak ikan. Amin. For people, it's so complicated, but for Jesus, it's so simple. My God is not God of ribet. My God is not God of ribet. Ribet. Allah saya bukan Allah yang ribet, saudara-saudara. Amin. Dalam hidup saya punya prinsip sederhana. Seribet apapun jalan di depan saya, jawaban dari Yesus selalu simpel. Amin. Terus ribet, Yesus bilang tebarkan jalan sebagai perahu. Another problem. Satu kali Yesus lagi tidur, tiba-tiba ada yang mengamuk, perahu itu hampir tenggelam. Petrus kerjakan segala yang dia bisa kerjakan sampai akhir dia ada pada sebuah conclusion, kita akan binasa. Dia nangis, dia bangunkan Yesus dan dia bilang, Guru, aku tidak peduli kalau kita binasa. Alkitab tidak berkata, maka Yesus bangun dan bilang sama Petrus, Petrus, gila kamu, udah pada tenggelam baru bangunin, emang ada yang jadi? Ayo kita berenang rame-rame. Alkitab bilang apa? Yesus bangun, tiba-tiba apa? Berkata kepada danau itu, diam, tenang. Can you imagine it? Buat Peter so complicated, but as for Jesus, it's so simple. Amen. Makanya selalu saya bilang, if you are Christian and you are so stressed, you are an non-Christian. Yang terjemahin aja sama kita, terjemahinnya gimana? Mungkin kan saya terjemahin di belakang pendeta. Ini pendeta bilang oon itu saya bahasa Inggrisnya apaan oon? Upit. We serve a great big wonderful God. Amin. Makanya Ayub bilang apa? Aku akan mengetahui. Amin. Sama-sama bilang aku akan mengetahui. Sama-sama bilang sama saya, aku akan memahami. Life is not about the question. It's about knowing the answer. Hidup bukan soal berputar-putar dengan masalah dan pertanyaan. Tapi saya ada pertanyaan pendeta, kenapa anak saya udah saya doain masih ngaco hidupnya? Saya ada pertanyaan pendeta, kenapa rumah tangga saya gak ada damai? Saya ada pertanyaan pendeta, kenapa usaha saya terus gagal? Saya ada pertanyaan pendeta, kenapa doa saya belum dijawab? Saya ada pertanyaan pendeta, kenapa penyakit saya belum sembuh-sembuh? Saya ada pertanyaan pendeta, kenapa hidup saya ada aja luka dan persoalannya? Hari ini saya mau bilang, life is not about the question, but life is about knowing the answer. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Alkitab saya bilang, 1000 boleh rebahan di sisi kiriku, 10.000 boleh rebahan di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Alkitab saya berkata, singa dan ular gedung akan kulangkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab saya berkata, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Berikan tepuk tangan.
gereja ini stres. Gila sekali tuh orang. Satu kali saya di gereja di Jakarta mengembalakan sebuah jemaat 5 tahun yang lalu, start a church. Lalu puji Tuhan, hari ini berkembang jemaat menjadi 15.000. Kami di Gereja Katolik Indonesia jemaat Global Subcenter. Dan satu kali ada jemaat yang ngomongin saya sedih sekali. Saya tanya, kenapa ibu? Dia bilang, saya bingung dan kenapa sih ada orang iri aja sama gereja kita? Saya tanya, kenapa? Kan dia tanya, saya dari mana? Saya bilang, saya dari Gereja Katolik Indonesia jemaat Global Subcenter. Kok dia bilang ini? Yang pada tanya kibat itu ya? Iya, puji Tuhan saya diberkati. Dan saya ngomong, ternyata saya bersaksi. Dia bilang ini, oh, pendetanya kan otis. Dia bilang sama saya sakit hati banget gitu pendeta. Masa pendeta saya kepala saya dibilang otis? Saya bilang, itu jangan sakit hati. Saya juga belum pernah periksa. Saya juga belum pernah periksa, kayak apa marah ya kan? Jangan-jangan iyo, no? Kita punya bisa sama dia apa gitu? Nah, karena saya juga pengen jadi pendeta yang berwibawa gitu kan. Iya, saudara-saudara. Langit di atas, bumi di bawah. Tuhan di atas, kita di bawah. Pergumulan hidup yang datang dari atas tidak akan pernah, tidak mampu kita selesaikan di bawah. Karena itu jangan selalu lihat atas, lihat bawah. Ada orang yang pulang dari gereja sini. Dia. Ada hikmahnya balas dia. Bilang Tuhan yang nyata kepada dia. Gak serius. Serius itu gak ada hubungannya dengan kata-kata. Serius itu soal hati. Amin. Udah banyak orang sepanjang kebaktian serius dia. Yang mereka ditanya, tadi pendeta khotbah tahu. Bukan serius opon itu. Buat saya nggak apa-apa untuk apa, yang penting mengerti. Jangan, Gilbert tadi khotbah tahu, katanya sayang uangnya $100 jatuh. Astaga, ampunin mereka sama mereka tidak tahu mereka perempuan. Semua pulang gereja harus semangat. Amin. Suami istri yang udah ribut-ribut, pulang suami juga belum istri. Istri langsung, aku tak biasa. Jangan pulang suami lihat istri, pernah ku mencintaimu, tapi tak begini. Ampun, bertobat sebab proyek sudah selesai. Semua pulang gereja harus semangat. Orang bilang, asal udah selesai? Belum! Tapi saya sudah tahu jawabannya. Life is not about the question that we face. Life, it was about the answer that we know. Amin? Itu bukan soal pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hadapi. Life will full with questions. Selama kaki kita masih injak tanah, kita masih banyak pertanyaan. Tetapi kita nggak perlu tahu berapa banyak pertanyaan di depan kita. Tapi setiap kali ada pertanyaan, kita tahu selalu jawabannya. Maria dan Martha punya sebuah pertanyaan. Why a good man
seperti Lazarus yang juga belum tua, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka marah sama Yesus karena sebuah pertanyaan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Betul? Saya ulangi sekali lagi. Sebuah pertanyaan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bahasa orang pintar. Orang kayak kita gak bakal ngerti. Makanya gak ada yang bilang amin, gak ngerti. S tinggi. Minimal sekolah udah master mau menuju ke doktorat. Tapi jangan nonton Batman. Tembak mau di sekolah. Sebuah pertanyaan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu bahasa orang filsafat. Orang filsafat itu bahasanya tinggi-tinggi begitu. Orang filsafat kalau ngomong, kebenaran akan membenarkan kebenaran. Sebuah pertanyaan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan kemudian. Filsafat tuh. Orang filsafat, barang hilang itu nggak pernah dia bilang hilang. Barang itu ada di tempat adanya, kita tidak tahu keberadaannya. Handphone saya hilang, dia bukan hilang. Dia ada di tempat adanya, kita tidak tahu keberadaannya. Betul nggak? Handphone saya hilang nggak? Hilang nggak? Tidak. Dia ada di tempat adanya, yang kita belum tahu keberadaannya. Nah itu kan itu. Susah kalau orang pintar sama orang bodoh bertemu kan. Kok sakit kepala ngadepin pendeta kayak begini tuh. Untung 3 tahun yang lalu dia khotbah, baru sekali khotbah, mudah-mudahan jangan tahun depan dia datang lagi. Ketombe saya keluar semua. Sebuah pertanyaan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Maksudnya apa ini? Orang pintar mau menjelaskan. Saya tahu minta ampun di pendeta. Begini. Maria dan Marta menghadapi masalah Lazarus mati. Betul? Sekarang pertanyaannya, kenapa orang baik yang masih muda ini mati? Nah, pertanyaannya akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kenapa Yesus nggak datang tepat pada waktunya? Kenapa Yesus nggak buat mujizat? Apa salah kami? Apa dosa kami? Apakah ini kutuk? Apakah ini nasib? Sebuah pertanyaan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan kemudian. Dan satu pertanyaan tidak terjawab akan menciptakan persoalan. Persoalan akan menciptakan kekhawatiran. Kekhawatiran akan menciptakan emosi. Emosi akan menciptakan kita masuk pada jurang lembah yang lebih menakutkan lagi. Ya, sampai sini saudara. Hilang di angin kalau mau. Udah ngerti nggak perlu. Jadi jemaat responsif ini kenapa sih? Mereka kalau misalnya ngerti, bilang amin jemaat. Kita tambah semangat. Kita lihat saya seperti orang tinggal cek rambut orangnya jadi dia seperti ini. Joker di Batman. Kacau. Susah. Mereka bombardir Yesus dengan berbagai pertanyaan. Wah, kenapa engkau tidak datang tepat pada waktunya? Seandainya kekhawatiran selalu dimulai dengan apa? Seandainya suami saya lagi, seandainya saya nggak punya mertua seperti itu, seandainya saya jadi yang melakukan semacam saya. Khawatir, amarah, emosi, kecewa, pahit, selalu dimulai dari apa? Tapi Yesus adalah Tuhan sekalipun. Amin. Sekalipun saya menghadapi badai, sekalipun saya menghadapi yang ribut, sekalipun saya harus melewati lembah bayar maut, sekalipun aku harus dibuang ke gua singa,
Sekalipun aku harus dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, aku tahu Allahku hidup. Aku tahu Dia tidak pernah mengecewakan. Aku tahu Dia memberikan jalan keluar. Aku tahu Dia menolong mengerjakan mujizat tepat pada waktunya. Mereka percaya. Haleluya. Tiba saat Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Yesus keluar dari rumah. Maria dan Marta mungkin tambah menangis. Dan bilang, orang ini teman baik kita kok begitu. Bukannya jawab malah keluar. Ada kalanya dalam hidup kita, kita pikir ada jalan, tapi kok keadaannya bukan tambah baik tapi tambah buruk. Kita jadi tambah panik karena sekarang kita lihat Yesus left us. Kita lihat seperti Yesus tinggal kita. Dia berdiri di depan kubur Lazarus, and he's crying. Yohanes 11 ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Gak usah buka ayat, yang percaya saya ya pasti betul saya percaya. 27 tahun saya jadi pendeta, belum pernah sekalipun salah sebut ayat. Maka menangislah Yesus. Maria dan Marta. It's just a weak God. Dia hanya Tuhan yang sangat lemah dan tak berdaya, dan sekarang tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kala the devil intimidate our mind. Setan mengintimidasi pikiran kita sampai kita berpikir even God can do nothing without problems. Sampai kita kadang-kadang pikir Tuhan juga gak bisa buat apa-apa dengan masalah ini. Sekali lagi saya bilang, my God is not a ribet God. Allah saya bukan Allah yang ribet. Dia diri depan kubur Lazarus, tiba-tiba dia bilang, Lazarus keluar. Oh, you know what? Lazarus came. Amen. Lazarus. He has just a simple answer. Dia punya jawaban yang very simple. Cuma begitu. 3 hari Maria dan Marta crying, nangis. Orang Manado bilang orang nangis syukur tobat. Tapi benar, that's what Jesus. Every problem is so simple. Dia cuma bilang Lazarus keluar. Kenapa dia harus bilang Lazarus keluar? Sebab dia cuma ngomong keluar, sambut. Seperti mau demo 1 Agustus untuk traditional marriage, ya. Semua kecil pilih. Baru kabur orang-orang. Sini demo. Jadi Amerika mereka harus berkati 3 minutes. Nggak bisa bayangin. Johnny, apakah kau mau menerima Santoso? Santoso, apakah mau menerima Johnny? Ya, saya bersedia. Saya nggak tahan setelah didoakan itu kan. Ladies and gentlemen, now, as for us, untuk kita semua, di hadapan Tuhan dan jemaat, kita akan menyaksikan the first kiss of Johnny and Santoso. Tanda mulai hari ini, mereka menyelesaikan semua masalah dalam kasih. Dua-dua bak kumis begitu. Tapi kita banyak homor pada orang. Setan bilang manusia seperti setan dari kita. Setan boleh setan, tapi ada setan ngomong.
aja nggak pernah tertarik sama babi laki. Kalau ada babi laki, tomprok babi laki, tuh babi kasta kan? Karena jangan lupa manusia. Ada orang Batak kan di sini? Orang Batak aja sama tuh Inang di Tapanuli sana itu kalau udah panggil hurje, panggil hurje itu babi. Oh Inang kalau panggil hurje gitu, babi kumpul semua. Cuma babi dia kumpul, tahu persis suara Inangnya. Tapi Amang yang pulang tetap ya. Cuma Inang yang pulang, cuma hurje yang datang ya. Babi lagi nggak pernah tertarik sama babi. Tapi laki babi dia tahu cuma cari orang. Anjing laki nggak pernah tertarik sama anjing laki. Anjing laki tomplok anjing laki bilang nih. Yang main aja lupa manusia kan? Tobat mana? As for Jesus, every problem, every passion is just so simple. Amin. Dia adalah Lazarus keluar. Oh, if someone is dead, is in dead. Kalau seorang itu mati, udah gak ada yang keluar lagi. Amin. What can we do? Amin. Apa lagi yang bisa kita buat? Alkitab tidak berkata, maka Yesus panik. Yesus bilang sama Petrus, tolong anaknya